Satya Dharma Fani. Ya, kita suara kebenaran dan idealisme. Oke, pada kali ini Sadavers akan ditemani dengan generasi milenial ya hari ini ya, yang biasanya adalah yang fresh, yang muda, yang belia. Hari ini generasi milenial seperti itu. Baik Sadavers, pada hari ini kita sedang melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bu Gedia, yang saat ini saya ditemani oleh Ibu yang cantik sekali. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu? Baik, terima kasih Dia ini. Sebelumnya boleh yel dulu ya. Baik. Satya Dharma Fani, suara kebenaran dan idealisme. Om Swastiastu, mohon izin titiang Ibu Niwayana Ikayanti, SPD MSI sebagai pengawas sekolah Distikpora Provinsi Bali yang dalam kesempatan ini bertugas sebagai tim penilai 1 di PKKS SMK Negeri 2 Sukawati tahun 2025. Baik, luar biasa sekali. Nah, dalam keadaan hari ini, maksud saya dalam acara hari ini penilaian kinerja kepala sekolah, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, kami lontarkan kepada Ibu ya. Izin untuk bertanya ya Ibu ya. Jadi kesannya Ibu selama menjadi pengawas di SMK Negeri 2 Sukawati itu seperti apa Bu? Boleh Ibu share dengan kami di sini? Baik, terima kasih Dia untuk beberapa konfirmasi. Jadi utamanya untuk kesan ya, kami dari perpanjangan tangan dinas utamanya niki, jadi satu kata, luar biasa gitu ya. Dan boleh titiang apresiasi dalam bentuk pantun. Aduh, luar biasa sekali Bu, disilakan Ibu. Mohon beciknya ya. Bunga mawar, bunga melati, Becik, pulangnya bawa ayam betutu. becik, mengawas di SMK Negeri 2 Sukawati, becik, semakin menjaga kualitas SMK yang semakin bermutu. luar biasa. Ini spontanitas Bu ya? Ya ampun, Mudah-mudahan nyambung ya. pastinya nyambung sekali. Saya aja udah nggak kepikiran Bu. Ya ampun, Ibu bisa menyampaikan sebuah pantun secara spontan. Jadi untuk gambaran umum pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini seperti apa nih Bu? Secara Ibu yang sudah kita lalui bersama tadi bagaimana nih? Baik, jadi luar biasa ya sahabat Semaker. Jadi yang dimaksudkan PKKS ini yaitu ya penilaian kinerja kepala sekolah sebagai penjaminan mutu, gitu, standar penjaminan mutu utamanya di Provinsi Bali yang memang dilaksanakan secara rutin dan periodik sebagai ajang pemetaan kompetensi sekaligus apresiasi terhadap kinerja kepala sekolah, kemudian juga untuk pemetaan sertifikat laiknya ya, layak atau tidaknya untuk ditugaskan di tahun-tahun berikutnya. Kira-kira demikian untuk itu. Ya. Jadi yang pelajaran atau temuan pentingnya apa nih Ibu kalau boleh tiang tahu? Baik, jadi tentunya kita sebagai sekolah vokasi ya, ini adalah berbasis kewirausahaan. Tentunya itu tetap mengacu pada 4 standar komponen yang memang menjadi indikator yang ditagih dalam kegiatan PKKS ini. Yang diantaranya itu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itu diharapkan ada link and match antara peserta didik dengan tema atau metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, di mana memang difokuskan guru adalah tenaga pendidik yang bertugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belajar. Itu untuk komponen satunya. Kemudian di komponen 2 adalah adanya pemimpin satuan pendidikan ataupun kepala sekolah yang memang berjiwa visioner, inovatif dan berdedikasi terhadap pembelajaran utamanya di sekolah vokasi, sehingga bisa mewujudkan adanya kepala sekolah yang berjiwa wirausaha. Kemudian bagaimana yang ketiga juga adalah mewujudkan iklim lingkungan ya yang kondusif, aman, nyaman, berkebinekaan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keterserapan alumni di dunia kerja. Karena sekali lagi antara balance teori dengan praktek di sekolah vokasi itu utamanya untuk mewujudkan anak didik yang memang siap kerja.
Seperti itu, Miss. Nggih, Ibu terima kasih. Sebelumnya Tiang tadi dengar mention kata guru nggih. Tiang sendiri adalah seorang guru Diki, tenaga pendidik. Kalau kita berbalik lagi ke zaman kita dulu masih sekolah, dulu guru ya digugu dan ditiru seperti itu nggih. Tapi kalau di era sekarang nih guru kan bukan lagi harus yang digugu dan ditiru seperti itu. Pandangan Ibu kalau guru-guru atau tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Sukawati seperti apa sih Bu kalau boleh Tiang tahu? Baik, luar biasa ya sebenarnya ini inovasi-inovasi yang sudah dilakukan utamanya oleh teman-teman di guru dan tendik di SMK Negeri 2 Sukawati. Betul sekali seperti apa yang Miss Diahnya sampaikan tadi bahwa memang kita harus senantiasa up to date, kekinian ya. Tidak hanya monoton memang sumber belajarnya itu dari guru, tetapi memang dunia sudah sangat terbuka untuk informasi tersebut. Tetapi tetap yang namanya guru itu tidak akan pernah bisa tergantikan ya oleh zaman ataupun apa, karena di situ ada rasa. Nah, yang Tiang temukan di sekolah ini, rasa itu tetap terjaga. Jadi rasa yang dulu pernah ada itu masih tetap terjaga. Rasa yang dulu pernah ada Bu ya. Masih tetap terjaga. Bahasanya milenial sekali. Ya kan, kita harus memang kekinian, up to date gitu. Seperti layaknya guru-guru di sini ya, good looking seperti Miss Diahnya ya. Terima kasih Bu. Gitu, ya. Baik, jadi itu yang perlu memang kita jaga. Kita tetap sebagai guru yang berkompeten baik secara profesional, pedagogi, sosial dan emosional, namun juga tetap up to date dengan kekinian gitu. Iya. Baik, demikian Miss. Tiang setuju dengan Ibu tadi mengatakan bahwa penampilan guru engaging memang kami di sini berusaha ya. Selain itu juga kan kami ada grooming seperti itu Bu ya. Iya. Jadi sebelum kami menginstruksikan anak-anak harus mengikuti tata tertib sebagai ABC, kami terlebih dahulu. Iya, benar sekali. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di sini. Sebelum Ibu masuk ke hasil penilaian ini, boleh Ibu jelaskan terlebih dahulu apa saja fokus utama dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini, Bu? Iya, jadi penilaian kinerja kepala sekolah ini tidak semata-mata hanya bersumber dari satu nilai, yaitu bagaimana penampilan atau kinerja satu orang kepala sekolah tersebut, tetapi memang merupakan pencerminan ya seluruh aktivitas yang berjalan di satuan pendidikan tersebut. Jadi yang pertama itu dinilai dari bagaimana pembelajaran yang menyenangkan terhadap peserta didik. Itu berarti terkait dengan komponen yang kedua, adanya guru yang gemar belajar, berbagi reflektif, apakah sudah seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana lingkungannya, bagaimana keselamatan kerjanya, bagaimana kualitas AC mungkin ya, drainase, hidronya, bagaimana airnya, dan agar benar-benar bersih dan nyaman untuk belajar. Dan yang keempat baru di kepala sekolah. Berarti dari penjelasan kami tadi itu, PKKS ini bisa dipoinkan merupakan gabungan antara 4 komponen, berarti semacam 25% masing-masing untuk menuju ke 100%. Demikian Miss. Jadi presentasinya 25% untuk masing-masing menuju 100%. Luar biasa sekali ya. Saya melihat Ibu ini jadi merasa wawasan saya ini bertambah nih jadinya. Begitu pula dengan Sadavers, semoga menambah wawasan kita di luar sana bagi suatu hal yang mungkin di media lain belum kita ketemui, bisa kita petik dari Ibu Eka. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Di sini pandangan Ibu sebagai pengawas, tantangan terbesar yang dihadapi dalam memenuhi standar kinerja saat ini untuk kepala sekolahnya bagaimana Bu ya? Baik, terima kasih Miss. Jadi kesan dan pesan kemudian selama perjalanan saya membersamai begitu ya, salah satunya di sekolah hebat kita SMK Negeri 2 Sukawati, tentunya ada banyak itu kekuatan-kekuatan yang bisa teridentifikasi, kemudian memang secara optimal saya rasa sudah diberdayakan. Hal ini terbukti dari bagaimana memang ide-ide kreatif Bapak Kepala Sekolah ya dalam memajukan tidak hanya dari segi fisik sekolah, tetapi memang secara akademiknya sudah terbukti dari banyaknya prestasi begitu di bidang akademik maupun juga langsung keterserapan di dunia kerja. Nah, kemudian untuk menjadi tantangan itu adalah memang adanya kesadaran dari kita bersama, tidak hanya dari satu poin ya, tetapi dari kita bersama bagaimana mengenali potensi yang ada pada diri kita, kemudian meng-up to date potensi tersebut sehingga memang menghasilkan output dan outcome yang luar biasa. Tantangannya
kuncinya saya kira ada di situ, mengenali potensi dan aset kita masing-masing secara bersama-sama tentunya dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas dan dicita-citakan. Jadi pengaruhnya juga sosial media dalam output dan inputnya sekolah itu berpengaruh ya Bu ya. Jadi kita melihat di luar sana bagaimana perkembangan sekolah dan juga Indonesia saat ini misalnya lagi dalam mode apa. Kita bisa mengikuti bagaimana pengimplementasiannya sebagai input dan sehingga kita bisa mengoutput seperti itu yang baik seperti itu. Itu juga perlu kita filter nggih, yang mana baik yang buruknya. Betul sekali Miss. Jadi seperti apa yang Miss sampaikan, kita tetap kalau dari saya sendiri harapkan itu adalah optimisme. Pastinya. Jadi kita jangan menganggap dunia yang terbaru dan kekinian ini itu tidak pisau bermata dua, tidak negatifnya. Kita tetap ambil positifnya dengan utamanya adalah berkesadaran tadi. Ya, kalau kita memang sadar, kita otomatis akan memfilter budaya-budaya negatif sehingga kita memajukan yang positif. Kira-kira demikian, Miss. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Saya merasanya udah malam karena waktu itu nggak berasa kalau sama Ibu ini. Karena obrolannya sangat-sangat bermanfaat bagi kami dan semoga Sadavers dimanapun kalian berada juga bisa memetik manfaat dari obrolan kami berdua. Baik, terima kasih luar biasa Ibu, terima kasih waktu yang telah disempatkan untuk kami berbincang di sini. Oke Sadavers, sampai sini dulu video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Suara Kebenaran dan Idealisme. Sampai jumpa.